Tapi di satu sisi lain ada chattingan bersama orang yang disuruh sama dia untuk melakukan hal gaib itu kepada aku. Nah, Mbak Putri bisa menceritakan nggak awal merasa dipelet itu seperti apa? Terus itu berlangsung berapa lama gitu, dari kapan? Dari awal aja bisa ceritain nggak? Awalnya sih merasanya aku nggak ngerasa apa-apa ya, karena nggak ada rasa curiga. Terus dikasih rasanya yakin sama seseorang itu. Tapi pada saat itu sempat deket sama seseorang nggak? Lagi deket sama seseorang? Iya. Sebelum aku dekat dengan si pria yang ini, Ya. yang memelet saya juga punya pacar loh. Tapi tiba-tiba itu berubah 180 derajat, Berpaling. Mbak Putri berpaling ke cowok yang itu. ya. Itu awal merasakan seperti apa? Ingat terus atau apa gitu? Awalnya sih cuek ya, awalnya cuek. Tapi lama-lama kok pengen gitu, penasaran gitu, ketemu dia. Itu ada intensitas pertemuan nggak antara si cowok itu dengan Mbak Putri? Apakah dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan kantor gitu? Ada sih, ada. Seseorang itu dalam lingkungan ya intensitasnya untuk ketemu tuh sering ya? Sering sekali. Bahkan kita sampai menikah. Oh, sampai menikah? Ya. Berarti pacar Mbak Putri yang sebelumnya Putus. Padahal yang lebih bagus dan lebih terlihat dari personal ya yang sebelumnya. Tapi entah kenapa di hati saya tuh pengennya sama dia terus. Pernikahan itu berjalan berapa lama sampai saat ini? Berjalan 5 tahun. 5 tahun? Ya, Lama juga ya. 5 tahun. Udah punya anak? Alhamdulillahnya dari dia enggak. Terus kenapa merasa rasa tidak nyamankah pada saat perasaan saya dipelet nih gitu? Merasa nggak nyaman atau gimana gitu, perasaan lain gitu yang Mbak Putri alami gitu? Awalnya sih nggak merasa ya kalau aku itu dipelet ya. Awalnya itu ngehnya kapan tuh? ngehnya itu setelah usia pernikahan ke 4 tahun. Ke 4 tahun saya selalu diberikan dengan rasa dan hati yang sangat ragu dengan hubungan yang jadi dijalani. timbul begitu saja ada keraguan ya? Iya. Kadang ada cinta, kadang enggak, kadang ingin marah, emosi, kadang baik. Itu sifat saya tuh kayak bukan diri saya. Jadi berubah-ubah. Tapi perlakuannya terhadap Mbak Putri gimana selama ini gitu? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi kadang aku juga nggak tahu apa yang dia lakukan di belakang saya ya. Tapi kadang aku selalu berdoa sama Tuhan, jika ada sesuatu hal yang memang membuat saya yang nggak baik di dalam diri saya, tolong tunjukkan. Dan Tuhan menunjukkan semuanya. Awal menunjukkan hal itu di mana? Pertama sih awalnya dari aku melakukan sholat ya, sholat tahajud. Awal itu aku diberi rasa sakit melihat di handphonenya. Ya. Melihat apa tuh? Ya, dia bersama yang lain banyak sekali. Sama perempuan lain? Banyak sekali bukti. Tapi apakah selama ini memang tidak pernah membuka handphonenya? Tidak ketemu apa-apa. Tidak ketemu apa-apa? Tidak. Pada saat itu Ya. ada perasaan pengen melihat handphonenya gitu. Ya. Akhirnya terbukalah di galeri fotonya ada beberapa Ya. foto perempuan. Apakah berdua atau sendiri? Sebetulnya sih terlihatnya tuh clue-nya itu sangat jelas. Dari beberapa, kalau itu aku nggak bisa cerita. Nah, tapi di satu sisi lain ada chattingan bersama orang yang disuruh sama dia untuk melakukan hal gaib.
Oh, jadi terbaca sama Mbak Putri ya, sendiri. sama orang spiritualnya yang Ya. menyuruh untuk ya melet Iya. Mbak Putri. Gitu. Sampai ada ngirimin foto aku, nama aku lengkap dengan nama ayah bin ayah aku. Dia kirimkan ke orang itu untuk mengerjain aku. Tapi aku di situ nggak langsung gimana ya, aku Berubah langsung- sikap enggak ya? Aku langsung sholat, minta sama Tuhan. Aku sholat tahajud. Aku banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Akhirnya semua terbongkar. Alhamdulillah ya, itu salah satu yang kata tadi Mang Dian itu mengeruqyah diri sendiri. Nah, chat itu dengan sendirinya Mbak Putri lihat ya. Iya, saya lihat sendiri. Ada interaksi antara maaf sih dia dengan spiritualnya Ya. gitu. Ada nama Mbak Putri sampai Betul. dikirimin foto. Betul. Kaget ya dari situ mungkin. Kaget sekali, kaget. Berarti selama bertahun-tahun ya saya disihir gitu ya, seperti itu ya. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu sempat ngeh juga nggak maaf seorang itu gitu. Kalau Mbak Putri itu ini udah merasa dipelet nih Mbak Putri. Sebetulnya sih tidak ada selama 4 tahun itu tidak ngeh sama sekali. Tidak ngeh. Dia juga tidak mengetahui kalau Mbak Putri sudah mengetahui hal itu. Tidak, dan tidak ada rasa curiga sama sekali. Iya. Karena di dalam kita berhubungan selama 4 tahun yang baik-baik itu, rasa cinta saya ini sangat besar gitu. Takut sekali kalau dia dengan yang lain. Takut banget kehilangan gitu ya. Gila-gila. Tapi sekarang gimana? Kebalikannya. Apa timbul ilfil kah atau Ya, ilfil ya. Kalau dendam sih enggak. Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan. Semoga semoga dia insaf gitu. iya Terus disadar dan disolehkan sadar. ya. Betul. Saya tidak pernah membalas apa yang dia perbuat. Saya berbesar hati, mungkin ini adalah cobaan dan teguran untuk saya Iya. lewat beliau. Ya, semoga kita makin mendekatkan diri ya kepada Ya, Allah ya betul. dan selalu terlindungi. Betul. Ya. Betul sekali. Oke Mbak Putri, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya dengan Mbak Putri bisa mengeruqyah diri sendiri dan dibantu sama Mang Dian juga Pak Ustadz, semuanya bisa benar-benar terang. Ya. Terima kasih sudah hadir di Prabu Misteri. Terima kasih juga saya mengucap untuk tim Prabu telah menolong saya dari hati Insya kecil Allah. saya berucap terima kasih, dan ini adalah pertolongan dari Tuhan buat saya. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Amin. Amin. Baik Sobat Prabu, demikianlah bincang-bincang saya dengan Mbak Putri, di mana Mbak Putri menceritakan kisah nyatanya dengan sihir atau pelet. Nah, tentunya kita harus makin menyadari dan harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal mistis ataupun sihir. Terima kasih Sobat Prabu, jangan lupa subscribe di channel Prabu News, Prabu Entertainment, dan Prabu Misteri. Bagi Sobat Prabu yang punya cerita tentang misteri atau hal lainnya bisa DM ke channel Prabu Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.